Namo Buddhaya, Ajahn Brahm. Thank you for your teachings. Ajahn, I want to ask you, because I see the goal of meditation is to achieve stillness and clarity of mind. How can we use that to apply to our daily life based on your experience? Because in life, we have to make many decisions. And normally when we want to make decision, we have to gather a lot of information in order to make the good ones or we think the right ones. But when there are too much information, we get confused. And how can that meditation help us? Thank you so much, Ajahn. Ajahn, tujuan dari meditasi adalah mencapai hening dan bening ya batinnya. Tapi bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan? Karena dalam kehidupan kita sering harus mengambil banyak keputusan. Terutama kalau kita ngambil keputusan bagus kan kita harus mengambil banyak informasi dulu. Tapi kalau informasi terlalu banyak, kadang kita kebingungan. Jadi bagaimana cara menerapkan hening dan bening dari meditasi tadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengambil keputusan. Because when you meditate, it cleans your mind. You can see clearly, more far, more easily. Some of the best decisions are made after you have meditated. Jadi karena meditasi membuat kita tuh mampu melihat batin tuh dengan jernih, dengan tanpa halangan, melihat bisa lebih dalam dan lebih jauh. Jadi berbagai keputusan yang paling baik yang telah saya ambil itu juga setelah meditasi yang mendalam. This is one of those other similes which people get these days. How heavy is a cup of water? If I keep holding it, it feels heavier and heavier and heavier until my arm starts to ache. What should I do when it gets too heavy to bear comfortably? You put it down. Jadi ini juga satu perumpamaan yang orang zaman sekarang pahami. Jadi seberapa berat gelas ini, makin saya pegang akan makin terasa berat sampai tangan saya benar-benar tidak nyaman dan bahkan sakit. Jadi ketika sudah tidak nyaman, apa yang saya lakukan? Saya harus letakkan. When you pick it up again, your arm is rested. It has more power. Jadi saat kita bisa memegang atau mengambil gelas ini lagi, tangan kita sudah istirahat, tangan kita sudah memiliki tenaga lagi. You have so many problems to solve, and everybody is giving you information. Your brain needs time to process it. Jadi karena Anda sudah memiliki begitu banyak masalah yang harus diselesaikan, ada begitu banyak orang yang memberikan Anda informasi, maka batin Anda, otak Anda membutuhkan waktu untuk bisa mengolah itu semua. That's why people get confused. Itulah sebabnya kenapa orang jadi bingung. One of the stories I like saying, because I was a theoretical physicist at Cambridge University, the first Welsh person to ever get a Nobel Prize for physics. He got that inspiration when he was meditating. It came out of meditation, and he could see the answers to the problem of quantum tunneling. Jadi salah satu pada saat saya adalah ilmuwan di Cambridge University, orang Wales pertama yang mendapatkan hadiah Nobel itu mendapatkan inspirasi sesudah keluar dari meditasi. Jadi dia bisa lihat masalahnya, pemecahan dari masalahnya waktu itu mendapat hadiah Nobel untuk quantum tunneling ya. One of my friends, unfortunately she's passed away now, but she had this really hard job. She was in the Australian government services. Her job was to decide which children would be better off without their parents, who could be drunk or drug addicts. She had to decide which child would be taken away from their mothers. Salah satu dari siswa saya, sekarang dia sudah mendiang gitu ya, sudah meninggal, tapi dia punya pekerjaan yang sangat sulit. Dia bekerja untuk layanan Departemen Sosialnya Australia. Dia harus memutuskan apakah anak itu lebih baik nggak diasuh sama orang tuanya atau enggak. Karena orang tuanya suka mabuk, suka memukul, suka menganiaya. Jadi dia tuh harus mengambil keputusan sulit untuk memisahkan anak kandung ini dari orang tuanya. A decision which had to be made. And she was the one who had to make it. Dan itu keputusan yang harus diambil dan dia yang harus mengambil keputusan itu. She came on my retreat once, really late, because she was trying to tie up loose ends. She couldn't, it was just too much work. Jadi suatu ketika dia datang ke retreat saya, datangnya terlambat karena dia harus membereskan semua pekerjaannya sampai selesai, tapi tetap nggak selesai karena ada begitu banyak hal yang harus diselesaikan. After 2 or 3 days of meditation where she didn't think about the problems, then she said she was meditating, had a lovely meditation afterwards.
all these solutions came up by themselves. Lalu setelah 2 atau 3 hari meditasi di mana dia tidak memikirkan masalah itu sama sekali, tiba-tiba setelah meditasi yang menyenangkan, solusinya tiba-tiba muncul dalam batinnya. She had done all the thinking already. Now she needed the time for the brain to process them quietly. And that's what was happening unconsciously while she was meditating. Jadi sebenarnya dia sudah banyak memikirkan tentang masalah itu, tapi otaknya belum perlu waktu untuk bisa mengolah. Jadi sambil dia meditasi, otak itu di bawah sadar terus memproses hingga menghasilkan solusinya. And the solutions were brilliant. Dan solusi itu sangat cemerlang. Being still, resting, doing something else is a great way of solving the problems. In that, I wouldn't call it the real world where you live. I call that the fake world. This is the real world. Dan hening gitu ya, meditasi gitu ya, atau bisa melakukan hal lainnya itu sebenarnya solusinya. Bukan di dunia nyata ya, saya nggak menyebut dunia Anda nyata. Justru dunia Anda tuh dunia palsu, ini yang dunia nyata. This is called innovation. Nah inilah proses ini yang disebut inovasi. And if you know how to innovate, you can solve problems in a way they don't come up again. Dan inovasi itu adalah salah satu cara untuk bisa menyelesaikan masalah sehingga masalah itu tidak akan pernah muncul lagi. Harvard Business School caught up on that. They saw an article about me in the Australian business pages of Australian newspaper, and they've taken it up and they call it an investment of time. Dan Harvard Business School melihat artikel saya saat menjelaskan tentang inovasi ini gitu ya di koran Australia, mereka ambil itu jadi artikel disebutnya berinvestasi terhadap waktu. So you don't do anything. You meditate. People, your boss might think you're wasting your time coming here. But when you go back to work, some of the solutions you come up with are absolutely brilliant. Jadi kadang-kadang itu namanya investasi waktu. Banyak kan orang berpikir Anda buang-buang waktu hari ini gitu ya datang ke sini. Tapi begitu Anda kembali bekerja, mungkin bos Anda bisa melihat solusi yang Anda hasilkan, keputusan yang Anda ambil itu betul-betul cemerlang. Karena Anda sudah batinnya beristirahat. That's how it works. Itulah cara kerjanya. Okay? Ya, ada lagi yang cepat. Dulu. Nih, ya Cici. Kamu kena COVID ya? Sedikit. Ya, oke, ya. Ada dokter. Dok, tolong periksa, Dok. Oke. Nama budaya Achan Bram. Pertanyaan dari saya ingin tahu bagaimana cara mengatasi malas untuk memulai meditasi. Jadi saya sebelumnya pernah ikut retreat tapi di tahun 2009 itu sudah lama sekali dan bukan dengan Bante Jinadamo dan ini retreat kali kedua. Jadi dengan Achan Bram saya pikir saya ingin bertanya pada retreat hari ini yang saya rasakan itu pertama saya kayak ada gambar Buddha, patung Buddha, tapi lama-lama matanya kayak mencar, kayak sudah mulai hilang. Kemudian ada cahaya putih, dan setelah itu dalam meditasi itu kan setiap saat seperti episode-episode ya. Kadang-kadang kan kita bisa mengingat kenang-kenangan lalu atau masa depan. Nah, kenapa tadi saya tanyakan bagaimana untuk menghilangkan rasa malas memulai? Karena sebelumnya saya punya kesedihan yang mendalam. Jadi saya takut untuk memulai. Karena kalau saya mulai, takutnya nanti perasaan itu muncul. Iya, benar. Jadi saya jadi takut. Tapi kalau rame-rame, gak takut. Gitu. Kesedihan mendalamnya apa? Pernah mukulin orang begitu? Meninggalnya orang tua, karena mama meninggal dan memang saya merasa saya ada berbuat salah. Jadi ada perasaan guilty, ada juga perasaan sedih karena ditinggalkan. Iya, padahal mungkin mamahmu enggak apa-apa, baik-baik. Tetap namanya mama sayang sama anak ya, tapi sebagai anak kita feel guilty gitu ya. Ini namanya anak baik gitu ya. Anda juga mungkin salah sama orang tua belum tentu sedih loh ya. Nah ini yang benar begini nih ya. Oke Cik, Achan silahkan. Okay. Will the people who passed away, would they want you to meditate? Apakah bagi orang-orang yang menurut Anda kalau jadi orang yang sudah meninggal, apakah mereka mengharapkan kita tuh terus latihan meditasi?
Yes. Okay, so meditate Jadi meditasi aja. as a gift Meditasilah sebagai hadiah for your mother and untuk father ibu, ayah kita, and everybody else, dan orang lain. and me, Termasuk saya. and all the people who care about you. Dan semua orang yang peduli, sayang sama Anda. And then you soon find the benefit of meditation so wonderful. Dan Anda akan menemukan bahwa manfaat meditasi itu begitu luar biasa. You get addicted. Anda bahkan nanti kecanduan meditasi. But when you do get some meditation success, please enjoy it. See the happiness and the bliss of the meditation. Tapi pada saat Anda mengalami sukses, misalnya dalam meditasi, tolong lihatlah kebahagiaan dan sukacitanya. Do you like watching Korean movies? Apa Anda senang nonton Korean drama? Why? Kenapa? You enjoy them. Kan menikmati kan? Karena menikmati kan? So once you start to enjoy meditation Jadi begitu Anda mulai menikmati meditasi, even more, lebih lagi, wow, you'll be called addicted to meditation. wow, nanti Anda akan kecanduan meditasi. And it's good fun and it's also incredibly beneficial. Itu sangat menyenangkan dan juga sangat bermanfaat. That's one of the reasons I've said already, the 4 benefits of getting addicted to deep meditation. Itulah sebabnya saya mengatakan ada 4 manfaat kalau kecanduan meditasi. What are they? Apa 4 itu? The 4 stages of enlightenment. Yaitu 4 tataran kesucian. You never need to suffer ever again. Kita tidak perlu menderita selama-lamanya lagi. And you get a happiness, I never mentioned this before, but the happiness of a first jhana even. The Buddha called that Sambodhisukham. Dan saya bahkan tadi belum sempat membahas nih, bahkan jana pertama saja, Buddha menyebut kebahagiaan jana pertama sebagai Sambodhisukham. Every time I say that or read that gives me goosebumps. Bahkan setiap kali saya baca itu, ya setelah itu saya sampai merinding ya, sampai merinding. What it means Apa itu maksudnya? is enlightenment happiness. Itu Sambodhisukham artinya kebahagiaan pencerahan. Would you like to feel what it's like to be enlightened? Apakah Anda ingin ngerasain gimana rasanya kalau tercerahkan itu? For yourself, not read it, not believe it, but feel it. Rasakan sendiri ya, bukan dibaca, bukan dengar gitu, tapi rasain sendiri. That's what happens if you carry on meditating. Itu yang akan terjadi kalau Anda melanjutkan meditasi. You're not that far away. Anda belum jauh-jauh dari situ, And look, tidak jauh dari situ. I teach you, and I say this because there are many lay people who literally do get jhanas. Saya mengajarkan kepada Anda ini, dan karena saya melihat betul nyata-nyata banyak sekali umat perumah tangga, upasaka-upasika, itu bisa mencapai jana. Imagine what that does for you. Bayangkan apa yang terjadi kepada Anda kalau Anda bisa mengalami itu. Wow, that is huge. That's much better, than getting $1 million on a lottery or something. Dan itu wow, bahkan melebihi sensasi dapatkan $1 juta Amerika dari lotre. It is fantastic. Itu rasanya luar biasa. And it just enhances your life. Look, there's this guy, he's an Australian guy. He came to our retreat center wearing thongs, just shorts and a t-shirt, big unkempt hair, and lots of tattoos all over him. Dan ada orang Australia ini datang ke tempat retreat kita, celana pendek, pakai t-shirt seperti itu, rambutnya acak-acakan, benar-benar orang Australia badannya besar. And when I saw him, I said, "Sir, I think you've come to the wrong place. This is a meditation retreat center. Karnak Prison Farm is just up the road, 6 kilometers." Saya bilang waktu dia datang, itu Pak, kayaknya Anda salah deh. Ini tempat retreat meditasi. Kalau mau ngunjungin teman Bapak yang di tempat penjara sebelah sana, itu 6 kilometer dari sini. I judged him. I should never do that. Wah, saya salah menilai dia. Padahal saya nggak boleh menghakimi dia kayak gitu. He said, "No, he's on the retreat. I looked at his name, he's on the list." Dia bilang, enggak, saya sudah daftar retreat. Saya lihat namanya betul, dia sudah terdaftar. And when he came for interview, oh my goodness, that man explained his experiences. He had actually just achieved on his first retreat a jhana. Wow. Dan saat dia wawancara kepada saya, pada saat dia itu ya benar-benar dia ternyata dari pengalamannya dia bisa deskripsikan benar-benar luar biasa, dia mencapai, baru retreat pertama loh sudah mencapai jhana. That changed his whole life Dan itu mengubah seluruh hidupnya for the better. untuk jadi lebih baik. If I could get him up here and just so he could speak what it was like, every one of you
would like to meditate some more. Dan seandainya saya bisa undang dia untuk berkesaksian rasanya gimana gitu ya pengalaman jana itu gitu, mungkin dia semua orang Anda jadi lebih gigih, ada lebih giat meditasi. It is much better than Korean movies. Itu jauh lebih baik daripada film Korea. I say that with a bit of hesitation, but I've never seen a Korean movie. Saya katakan itu dengan ragu karena saya sendiri nggak pernah nonton film Korea. But I think I'm confident that I'm right on that. Tapi saya yakin, mantap, saya yakin itu jauh lebih daripada itu. So inspire yourself and come to retreats like this. See everybody else meditating. And it's amazing, it's wonderful. You really get into it. Dan inspirasikanlah diri sendiri, bisa datang ke retreat seperti ini, berlatih bersama orang lain, dan coba bisa melihat Anda tuh bisa latihan meditasi ya. Lanjutkan.